dia supaya teman-teman itu nggak meninggalkan dia dengan leher lah ya, gampang leher depan gitu. Perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Halo, selamat datang kembali di Tanya Jiwa Podcast. Kita sampai di season kedua dan sekarang sudah sampai di episode yang ketiga. Bersama saya Ferdian Permana, psikolog yang akan menemani Anda untuk membahas topik psikologi yang akan kita bawakan pada hari ini. Topiknya apa ya? Karena kalau yang saya lihat dari media sosial, dari Instagram, TikTok, dan lain-lain ya, YouTube, topik yang mengenai perkembangan psikologi, perkembangan anak, gangguan psikologi, dan berbagai masalah psikologi lainnya, itu sepertinya orang banyak yang tertarik ya untuk mengetahui lebih lanjut, membahasnya lebih lanjut, supaya bisa mengerti tentang diri sendiri, tentang anak, tentang bagaimana cara menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Terutama tentang anak sih. Karena untuk anak ini sendiri, karena anak tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Anak tidak bisa mengungkapkan dirinya dia, terutama anak-anak yang masih di bawah 5 tahun. Ya. Jadi, anak-anak seperti ini, orang tua yang mungkin masih baru gitu ya, masih belum bisa untuk lebih memahami tentang si anak ini, maunya apa sih, perkembangannya gimana sih, harusnya seperti apa sih, sehingga mereka sering datang ke psikolog atau mungkin datang ke dokter anak untuk memastikan apakah anak ini perkembangannya sudah bagus. Cuman kan kita nggak bisa terus-terusan dong untuk datang ke dokter anak atau datang ke psikolog terus-menerus untuk bertanya seperti itu. Mungkin meskipun sekarang sudah ada chat, sudah ada telekonsultasi gitu ya, tapi mungkin agak kesulitan ya kalau kita harus bertanya terus-menerus. Nah, cobalah untuk menggunakan informasi yang saya berikan di channel ini untuk membantu Anda mengetahui lebih tentang perkembangan manusia, entah itu anak maupun dewasa, dan gangguan-gangguan psikologi yang mungkin muncul dan mungkin sedang Anda permasalahkan pada saat ini. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang tahapan perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak sebetulnya ada banyak sih ya, ada banyak tahapan perkembangan anak secara psikologi. Mungkin ada beberapa teori dasarnya. Yang pertama dari tokoh yang namanya Erik Erikson, dia mengembangkan psychosocial development. Kemudian ada Jean Piaget, itu ada cognitive development, perkembangan kognitif. Ada Lawrence Kohlberg dari perkembangan moral. Kemudian Sigmund Freud dari perkembangan psikoseksual. Kemudian ada Watson dan Skinner, itu dari perkembangan behavioral atau perilaku. John Bowlby, itu dari attachment atau kelekatan dengan anak. Kemudian ada Albert Bandura secara social learning theory atau teori pembelajaran sosial. Ada juga Lev Vygotsky dengan socio-cultural development dari manusia. Nah, untuk kesempatan pada hari ini, saya akan membicarakan mengenai John Bowlby attachment theory, yaitu teori kelekatan anak menurut John Bowlby. Teori kelekatan ini tuh seperti apa sih sebetulnya? Apa sih yang dimaksud dengan attachment theory atau kelekatan? Kenapa saya membicarakan ini? Karena banyak sekali anak-anak yang dikeluhkan oleh orang tuanya, kok anak ini kok nggak bisa deket sama saya ya? Banyak banget, kayaknya di atas 40%, di atas 50% bahkan orang yang konseling mengeluhkan tentang anaknya yang sudah mungkin remaja atau remaja akhir gitu, selalu dikeluhkan, kok kayak nggak peduli ya dengan saya, dengan sebagai orang tuanya. Kok begini ya, kok nggak bisa deket ya, diajak ngomong kok susah ya, begini ya, begitu ya. Kok merasa kayak saya bukan orang tuanya dan lain-lain. Nah, ternyata ada alasannya, yaitu adalah teori kelekatan ini. Kita dengarkan ya. Jadi teori kelekatan adalah bagaimana seorang anak itu memiliki kelekatan secara emosional terhadap primary caregiver. Oke, di sini nggak disebutkan parents loh ya. Kita nggak menyebutkan parents atau orang tua. Kita nggak menyebutkan itu, tapi primary caregiver, pemberi perawat utama, pemberi perhatian, pemberi perawatan yang utama, belum tentu parents ya. Kemudian dari attachment, kelekatan itu adalah ikatan emosional yang terbentuk antara infants, bayi, dengan primary caregiver, perawat utamanya dia, yang akan membentuk
dan berperan penting pada perkembangan emosional dan sosial dari anak itu sendiri. Ya. Kemudian ini ditekankan, sangat-sangat ditekankan bahwa ada signifikansi atau efek yang signifikan dari early relationship atau hubungan kedekatan atau interaksi yang utama, yang awal dengan orang tua, dengan bagaimana dia akan membentuk atau memiliki pengalaman interpersonal dan emosional di masa yang akan datang. Jadi gampangnya gini, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia lekat dengan orang di rumah yang menjadi perawat utamanya dia akan membentuk bagaimana dia berinteraksi juga dengan orang lain di luar sana ketika nanti dia mencapai masa remaja atau dewasa. Gitu ya. Makanya jangan heran kalau dia nggak dekat dengan orang tuanya, biasanya dia akan sulit membentuk relasi dengan orang lain di luar. Gitu ya. Kemudian ini adalah konsep kunci dari attachment theory. Ada 5 aspek yang membentuk attachment theory ini, yaitu adalah attachment itu sendiri, kemudian sensitive period, kemudian yang ketiga adalah internal working model, yang keempat secure base, yang kelima separation anxiety, dan keenam adalah attachment style. Saya jelaskan dari konsep kunci yang pertama, yaitu dari attachment itu sendiri. Attachment adalah strong emotional bond atau ikatan emosional yang sangat kuat yang berkembang harusnya antara bayi dengan primary caregiver. Nah, primary caregiver di sini harusnya siapa? Ibu. Paling utama adalah ibu. Yang sekunder atau secondary yaitu adalah ayah. Jadi cuma 2 dia harusnya dekat, dengan ibu utama, dengan sekunder ayah. Selain itu nggak ada. Beda kalau kalian memasrahkan anak ini kepada primary caregiver yang lain, misalkan babysitter misalnya, atau mungkin pembantu rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga. Dari umur 2 atau dari umur 1 tahun dari lahir misalkan, sudah dipasrahkan kepada mereka. Otomatis mereka akan melihat orang-orang itu sebagai primary caregiver-nya. Sama seperti sama seperti anak burung gitu ya. Ketika dia menetas, kalau yang dia lihat pertama kali adalah burung lain, ya bukan burung orang tua utamanya, dia akan lebih lekat kepada burung yang lain itu. Boleh dicoba. Itu ada sistemnya, saya lupa namanya apa. Tapi ketika dia melihat pertama kali hewan itu, dia akan dekatnya kepada hewan itu. Gitu. Manusia juga sama. Kalau orang yang pertama kali dia lihat atau sering dia lihat itu bukan ibu atau ayahnya, ya dia lebih dekat kepada orang lain tersebut, entah itu babysitternya atau asisten rumah tangganya. Ini penting, soalnya anak itu kan harus punya kemampuan untuk bertahan hidup. Kalau dia nggak mencari siapa sih yang kayaknya bisa dia deketin, siapa sih yang bisa memberikan dia perhatian, keamanan gitu ya, dia nggak bisa berlangsung hidupnya. Anak kan nggak bisa hidup sendirian, dan tentunya perkembangannya juga jadi nggak sehat karena jadi nggak ada yang ngurusin gitu ya. Kemudian kunci yang kedua adalah mengenai sensitive period. Di sini yang sering ditanyakan kepada saya sebagai seorang psikolog adalah, anak itu umur berapa sih baru boleh sekolah, baru boleh lepas dari orang tuanya, baru boleh dipasrahkan kepada ART atau babysitter. Nah, sebisa mungkin jangan pas sensitive period ini atau masa-masa sensitif, karena ada masa-masa krusial atau masa-masa penting dalam pembentukan kelekatan dalam 2 tahun pertama dari anak. Oke? Jadi dari lahir sampai umur 2 tahun itu masa-masa krusial, masa-masa penting pembentukan kelekatan antara orang tua dengan primary caregiver, ibu dan ayah. Oke? Dan ini yang sering banget dikeluhkan di kota saya, di tempat praktek saya adalah dari umur 0 tahun, yaitu sudah baru lahir, sampai umur 2 tahun lebih, orang tuanya itu sibuk bekerja. Jadi dititipkan kepada
neneknya, kepada babysitternya, dan lain-lain. Ya, nah, entah itu ayahnya bekerja melaut atau ibunya bekerja sebagai apa gitu ya. Jadi dia sibuk. Anaknya dari bayi sampai umur 2 tahun, 3 tahun dilepas gitu sama neneknya. Dan dikeluhkan, selalu dikeluhkan, kenapa lebih nurut sama neneknya dibanding saya orang tuanya. Selalu dikeluhkan seperti itu. Dan ketika anak ini sudah remaja, sudah dewasa, dia kurang peduli sama ayah ibunya karena nggak lekat dengan mereka. Meskipun dari umur 3 tahun sampai dia remaja, umur 11, 12, 13, dia sudah berusaha untuk mendekat, tapi si anak ini pasti akan merasanya susah sekali untuk merasa ada ikatan emosional. Makanya attachment itu namanya adalah strong emotional bond atau ikatan. Dan ikatan ini harusnya dibentuk pas masa krusial ini. Jadi sebisa mungkin pas usia 0-2 tahun jangan pasrahkan anak kepada siapapun, tapi harus kepada primary caregiver, yaitu ibunya. Sekunder itu apa ayahnya boleh ya. Jadi yang paling penting adalah ibunya dulu, karena anak-anak itu harus dekat sama ibunya. Nah, pada masa-masa 0-2 tahun ini, anak itu paling mudah menerima pembentukan attachment yang aman dengan primary caregiver-nya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah internal working model, yaitu bagaimana si anak ini memiliki kerangka berpikir dengan bagaimana cara dia berelasi dengan orang lain selain dengan keluarganya sendiri, dengan caregiver-nya sendiri. Ini banyak yang menanyakan juga, kenapa ya pas aku dewasa, pas aku remaja, kok aku susah banget ya membentuk interaksi diriku dengan membentuk relasi diriku dengan orang lain. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata pas kecil, dia sering ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, dia pikir itulah cara orang berelasi. Memang sering ditinggalkan gitu. Jadi dia merasa kayak, oh ini yang normal. Jadi antara dia nanti akan meninggalkan orang lain dengan gampang, atau dia akan ditinggalkan orang lain dengan gampang. Dan dia nggak merasa apa-apa, nggak apa-apa gitu. Karena dia pendem terus emosinya. Meskipun seharusnya kan nggak gitu. Bagaimana cara anak berpikir tentang cara berelasi dengan orang lain itu bermula dari bagaimana relasi dia dengan orang tua atau dengan primary caregiver. Kalau dengan orang tuanya sendiri saja dia sering ditinggalkan, sering nggak bareng, nggak ada kontak, nggak ada koneksi, nggak ada ikatan yang kuat, ya otomatis bagaimana cara dia berelasi dengan orang lain nanti di luar sana pasti akan seperti itu. Dan ini banyak banget dialami oleh orang tua yang mungkin broken home misalnya, atau mungkin orang tua yang toksik misalnya, nggak bisa dekat, sehingga anak ini nantinya ke depannya dia akan mencerminkan bagaimana cara dia berelasi dengan primary caregiver-nya di rumah, dia keluarkan dengan bagaimana dia berelasi dengan orang lain. Dia akan membentuk bagaimana relasi atau hubungan itu tetap bisa berjalan. Oke? Entah itu dia dengan tadi menghindari, entah dia dengan over lekat dengan orang lain, atau dia kayak selalu mencari orang yang baru terus gitu. Macam-macam caranya. Dia akan membentuk bagaimana berelasi dengan orang lain, bagaimana cara dia memahami relasi dengan orang lain, bagaimana dia merespon berelasi dengan orang lain gitu. Yang keempat adalah secure base atau dasar yang aman untuk si anak ini kembali sebagai dasar gitu ya. Kalau orang tua ini sendiri atau primary caregiver tidak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada anak, anak ini nggak akan kembali kepada orang tuanya nanti. Pada ketika dia dewasa, ketika dia remaja, dia kan nggak akan kembali kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia menganggap orang tuanya itu nggak aman, nggak secure gitu. Apalagi kalau misalkan dia ingin mengeksplorasi dunia, misalkan pas masih anak-anak, pengen jalan ke sini, jalan ke situ, orang tuanya selalu marah-marah, selalu nggak menerima, anak ini nggak akan merasa aman untuk bercerita, nggak akan merasa aman untuk kembali, atau meminta bantuan, dan lain-lain. Yang kelima adalah separation anxiety, atau kecemasan mengenai perpisahan, dipisahkan dari orang tua atau primary caregiver-nya. Biasanya ketika anak-anak ini masih sangat-sangat muda, ketika dipisahkan dengan primary caregiver-nya, dia akan nangis, dia akan merasa
takut sendirian gitu ya. Ini adalah normal sebetulnya, apalagi anak-anak ini masih umur 0-2 tahun. Masih sangat-sangat wajar, jadi nggak perlu khawatir, kecuali kalau anak ini sudah di usia sekolah, kayak misalkan anak usia 7 tahun, itu harus mulai diajarkan untuk lebih mandiri nantinya. Nah, masuk sekolah sebisa mungkin kayak PAUD gitu ya, setelah usia 2 tahun ini selesai dulu. Jangan langsung disekolahkan. Oke. Jadi yang kelima adalah separation anxiety. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang masih sangat-sangat muda gitu ya, sangat-sangat mungkin umur sekitar 2 tahunan gitu. Kalau terpisah dari orang tuanya, dia akan nangis gitu ya. Tapi ini bukan berarti dia itu nggak normal. Itu berarti ada kekuatan atau ada strength atau kelekatan gitu dengan orang tuanya, dengan primary caregiver-nya. Tapi kelekatan ini belum tentu bagus artinya. Bisa jadi karena anak ini kebiasaan aja. Bisa jadi karena anak ini terlalu manja gitu dengan orang tuanya dan dia nggak bisa belajar untuk mandiri. Terutama kalau sudah umur sekitar 7 tahun atau 4 tahun sampai 7 tahun gitu. Kalau 0-2 tahun sampai 4 tahun gitu rasa-rasanya sih masih oke lah. Tapi kalau anak umur 4 tahun sampai 7 tahun masih kayak gini, apalagi kalau sudah anak 1 SD masih seperti ini, ada sesuatu yang salah dari diri dia. Ya. Kemudian yang keenam adalah attachment style atau gaya kelekatan seseorang dengan orang lain, terutama anak dengan primary caregiver. Ada 3, namanya adalah secure attachment atau kelekatan yang aman. Yang kedua adalah attachment avoidant atau penghindaran. Yang ketiga adalah anxious ambivalent attachment. Anxious ambivalent itu maksudnya antara saya ini takut dengan caregiver saya, tapi enggak juga gitu. Jadi kayak antara butuh dan tidak, takut, mau atau enggak gitu. Bingung. Jadi tergantung bagaimana hubungan antara anak dengan caregiver, dengan keberadaan atau ketersediaannya si caregiver ini sendiri, kesiapan dari dia, apakah dia selalu ada, kemudian apakah dia selalu respon atau tidak. Kalau dia respon, biasanya anak ini akan merasa aman, secure. Kalau dia nggak respon, biasanya anak ini menjadi nggak secure, karena dia nggak ada yang bisa bantu dia gitu. Kalau meresponnya dengan keras, meresponnya dengan marah-marah, emosi, bisa jadi anak ini jadi avoidant atau menghindar dari primary caregiver-nya. Kalau kita sering memberikan dia respon yang keras, tapi kadang-kadang responnya juga nggak jelas gitu ya, tapi nggak bisa dibilang baik juga, ambigu gitu ya, ya jadinya anxious ambivalent. Jadi ini orang tua maunya apa sih? Kok kadang ada, kok kadang nggak ada, tapi kok kadang baik, kadang marah-marah, kadang jahat, kadang begini. Jadi membingungkan gitu. Sedangkan kalau yang secure, yang baik kan dia meresponnya dengan selalu ada. Ketersediaan dia untuk membantu itu selalu ada. Selalu memberikan respon yang baik kepada anak. Nggak menggunakan kata-kata yang jahat atau kata-kata yang mungkin menyakiti si anak ini sendiri secara nggak sadar gitu. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa mengkaitkan antara kunci dari attachment theory ini, dari dia keterikatan, kelekatan, period sensitif, internal working model, secure base, separation anxiety, and attachment style. Bagaimana cara dia, anak-anak itu bisa diberikan cara dia lekat dengan orang tua, itu akan mencerminkan bagaimana anak ini nantinya ketika dia dewasa berelasi dengan orang lain. Ya, kalau dengan orang tuanya sendiri saja dia nggak lekat, dengan orang lain dia nggak akan gampang untuk lekat, atau dia akan terlalu lekat. Jadi gitu loh, ngefeknya itu nggak selalu nggak selalu kalau dengan orang tua nggak dekat berarti sama orang lain nggak dekat, belum tentu, nggak selalu sama gitu.
Kalau nggak sama orang tua sendiri nggak deket, sama orang lain mungkin akan terlalu deket sebagai cara dia untuk berelasi. Tapi dalam pikiran dia adalah, lah orang tuaku aja sering ninggalin aku kok, tapi aku pengennya lekat, ya kan? Jadi ada dua cara berpikir yang saling berseberangan gitu. Aku pengennya kan lekat sama orang tua dengan primary caregiver, tapi primary caregiver itu seringnya pergi ninggalin aku, sering ninggalin aku sendirian. Jadi aku pikir ya itu mungkin yang bener, yang normal itu kayak gitu. Sedangkan dalam relasi ketika dia dewasa, dia akan mencari kelekatan itu dengan orang lain kan. Tapi dalam pikirannya dia takut banget untuk ditinggalkan. Sehingga kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang sangat-sangat posesif. Gitu, ya. Jadi macam-macam cara orang merespon bagaimana cara lekat dengan orang tua, dengan caregiver, kemudian dicerminkan dengan bagaimana dia berelasi dengan orang lain di masa dewasanya. Berbagai macam cara dia untuk berelasinya. Oke, kurang lebih begitu ya dalam sesi kali ini, sesi ketiga dari podcast Tanya Jiwa di season kedua mengenai attachment theory dari John Bowlby. Semoga membantu dan semoga kalian semua mendapatkan insight mengenai attachment atau keterikatan dengan orang tua atau dengan kelekatan kita dengan orang tua yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita berelasi dengan orang lain di masa depan nanti. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya bantu, yang bisa saya informasikan. Jangan lupa untuk klik like, jangan lupa untuk komen kira-kira ada pertanyaan apa, kira-kira apa yang ingin kalian bahas pada topik selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share ke orang-orang yang membutuhkan juga, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi untuk video-video terbaru dari saya. Terima kasih.